A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaum muslimin rahimakumullah. Pada sore hari ini kita berjumpa kembali di bawah bimbingan Al-Qur'an, yaitu Al-Qur'an adalah ruh pengaturan hidup manusia yang diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an ini adalah ruh. Ruh adalah potensi gerak. Ruh adalah motor untuk menggerakkan sesuatu. Maka untuk menggerakkan budaya, untuk menggerakkan sosial masyarakat, untuk menggerakkan kehidupan manusia, maka Allah turunkan ruh untuk pengaturan hidup. Hal ini disebutkan di beberapa surat oleh Allah di dalam Al-Quran. Di antaranya surat yang ke-42, surat Asy-Syura ayat 51 sampai 53. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana li basyarin ay yukallimahullahu illa wahya aw min wara'i hijab aw yursila rasulam fayuhiya bi isnihi ma yasha. Innahu aliyyun hakim. Tidak mungkin manusia bisa bercakap-cakap langsung dengan Allah untuk mempertanyakan segala macam hal, kecuali melalui wahyu dengan perantaraan malaikat Jibril. Lalu Jibril mewahyukan kepada Rasul di kalangan manusia untuk menyampaikannya kepada seluruh umat manusia. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadri mal kitab walal iman. Demikian Al-Quran ini sebagai ruh pengaturan hidup kami turunkan kepada engkau. Sebelumnya engkau tidak paham isi kitab Allah, otomatis kamu tidak mengerti apa itu iman. Masyiral muslimina rahimakumullah. Di dalam surat yang ke-16, surat An-Nahl ayat 2, kembali Allah tegaskan. Yunazzilul malaikata birruhi min amrihi ala man yasha'u min ibadihi an anziru annahu la ilaha illa ana fattaquni. Al-Quran ini sebagai ruh pengaturan hidup diturunkan oleh para malaikat kepada seorang hamba yang dia kehendaki, yakni Muhammad SAW, agar dengan ruh itu, dengan Al-Quran itu, dia memberi peringatan kepada seluruh manusia bahwa tidak ada tempat mengabdi kecuali kepada aku. Maka bertakwalah kalian wahai manusia kepada aku. Inilah yang disimpulkan di dalam surat Al-Qadar, sebagaimana yang disebutkan di dalam surat Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salam. Ya hatta matla'il fajr. Kami menurunkan Al-Quran ini pada malam Qadar. Pahamkah kalian apa malam Qadar itu? Yaitu malam yang berkualitas lebih baik dari 1000 bulan. Kenapa malam itu lebih baik dari 1000 bulan? Karena pada malam itu turun para malaikat membawa ruh budaya manusia, yakni Al-Quran, untuk mengatur segala urusan yang sudah ditentukan oleh Allah. Aturan tersebut dinamakan dengan Islam. Penurunan wahyu Al-Quran sebagai ruh budaya diturunkan dari Allah ke Lauhul Mahfuz, yaitu dalam satu malam sampai terbitnya fajar. Masyiral muslimina rahimakumullah. Manusia tidak akan bisa berakhlak dengan akhlak yang ditentukan oleh Allah sebelum dia menjadikan Al-Quran ini menjadi ruh di dalam dirinya. Sebagai ruh yang keempat. Ruh yang pertama adalah ruh binatang, disebut dengan nafsu. Ruh yang kedua adalah ruh tumbuh-tumbuhan, yang disebut dengan
ruh nabati. Kemudian yang disebut dengan ruh insani, yaitu akal. Kemudian yang keempat, dia harus menempelkan sendiri ruh itu, memasukkan sendiri ruh itu ke dalam jasadnya, yakni ruh min amri rabbihi, yakni Al-Quran. Perjalanan malaikat bersama ruh ini berdimensi maksimal dalam 1/24 jam sama dengan 50.000 tahun. Sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Ma'arij, surat ke-70 ayat yang keempat. Ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasanah. Masyarul muslimina rahimakumullah. Maka untuk bisa menjadikan Al-Quran sebagai ruh penggerak akhlak seorang mukmin, dia harus menguasai Al-Quran, menguasai tulisannya, menguasai bacaannya, dan menguasai hukum-hukum yang terkandung di dalamnya. Jadikanlah Al-Quran ini menjadi ruh mukmin. Masyarul muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan generasi Islam bisa sadar bahwa Allah turunkan Al-Quran bukan sebagai kitab nyanyian, bukan sebagai kitab mantra, tapi dia adalah sebagai ruh untuk mengatur kehidupan manusia, mengatur gerak pribadi manusia, mengatur karakter manusia, menentukan jalan hidup perilaku manusia, baik perkataan maupun perbuatan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.